Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, kami lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Muldoko dan juga Bang Fahri Hamzah. Pak Muldoko, belakangan berbagai tindakan Presiden Jokowi sering dinilai adalah sikap cawe-cawe terkait urusan Pilpres. Apalagi ketika Presiden Jokowi pernah mengatakan ia harus cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi hari ini kita menangkap kesan sepertinya Presiden Jokowi terganggu dengan elit politik, dengan parpol yang mengait-ngaitkannya terkait dengan urusan Capres-Cawapres. Jadi sebetulnya sikap Presiden Jokowi sekarang terkait dengan urusan Capres-Cawapres itu bagaimana sih Pak Muldoko? Ya sebenarnya Presiden kalau saya melihat ya dalam keseharian dan dalam sidang kabinet, beliau itu masih sangat fokus dengan tugasnya sebagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan. Itu selalu ditekankan dalam sidang kabinet. Dan dalam sidang kabinet itu kan banyak pimpinan partai politik. Maknanya apa? Maknanya Presiden ingin target-target yang telah ditentukan itu jangan sampai tidak terpenuhi. Khususnya proyek nasional strategis, itu poin pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga ingin menekankan, janganlah berbagai manuver ini yang pada akhirnya membebani Presiden. Jadi seolah-olah Presiden diisukan mendukung ini, mendukung itu dan seterusnya. Karena ini nanti akan menurut saya sih akan membebani begitu. Karena nanti pemerintahan saat ini terdiri dari berbagai partai politik, di dalamnya ada kontestan dari juga yang ada di dalam kabinet itu. Sehingga kalau nanti positioning Presiden tidak tepat, ini akan mengganggu begitu, mengganggu relasi apa yang ada dalam kabinet itu sendiri. Itu poin yang kedua, Mbak. Berikutnya poin yang ketiga, sebenarnya Presiden dalam urusan menyiapkan apa itu pemimpin ke depan, beliau tidak menunjuk siapanya, tetapi lebih memperlihatkan, menyampaikan pesan bahwa menuju kepada negara maju kita perlu waktu yang panjang, perlu sebuah endurance, perlu sebuah kekuatan yang konsisten begitu. Nah itu diingatkan karena di situ adalah maraton kita ini, panjang ini perjalanan itu. Nah, beliau lebih ke situ, bukan siapanya begitu ya. Baik. Ya. Selain soal Pak Lurah ya, Presiden Jokowi juga tadi menyinggung ejekan-ejekan yang kerap diterimanya nih Bang Fahri. Presiden menyayangkan terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun dan budi pekerti. Bagaimana Anda menilai dua pernyataan Presiden ini? Di satu sisi Presiden mengatakan menerima dirinya kerap dikata-katai begitu ya. Tapi di sisi lain Presiden juga sedih karena ini sepertinya budaya sopan santun dan budi pekerti mulai hilang. Jadi gini, saya melanjutkan Pak Muldoko bahwa apapun Presiden itu sentral dan apa yang beliau lakukan ini tentu menarik perhatian banyak orang. Yang saya katakan tadi, siapapun yang berada di pusat, apalagi pusat dari kekuasaan negara nomor 4 terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Jadi pastilah tarik-menarik di sekitar beliau yang akan sangat kuat sekali. Karena itulah saya kira mungkin kadang-kadang ice breaking yang disebut Pak Muldoko itu untuk meredakan, ya kan, jangan terlalu menyeret saya lah kira-kira begitu karena saya bisa kewalahan juga, misalnya kayak begitu. Itu peringatan bagi semua orang karena apapun itu yang dirasakan oleh Presiden hari-hari, termasuk juga pertengkaran orang kiri kanan tentang beliau, saya kira ujung-ujungnya kan beliau yang kena limbahnya kan, dikata-katain dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kita harus berani meletakkan Presiden sekarang ini pada posisi yang benar. Setelah kita kurangi tekanan tadi, saya pernah mengatakan ini berkali-kali, Presiden sekarang ini harus melanjutkan apa yang dikatakan Pak Muldoko tadi sebagai politik legacy dan politik rekonsiliasi. Politik legacy maksudnya Presiden ini banyak yang ditinggalkan dan harus diteruskan. Saya juga bahkan mewanti-wanti jangan sampai
antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain diputus dan mulai dari nol. Apa yang sudah kita bangun dan baik sebagai legacy itu harus diteruskan. Dan layak kalau Presiden juga mengingatkan dan mengharapkan sekaligus agar ada pemimpin yang meneruskan legasinya. Jangan merusak dan menghapus apa yang sudah ada. Itu lebih-lebih ujungnya kan yang rugi rakyat karena triliunan yang sudah dikucurkan untuk satu proyek, kalau dimulai dari nol maka triliunan itu hangus. Proyek-proyek Pak Jokowi ini besar, ada yang 180-200 triliun itu besarnya. Itu kalau tidak diteruskan itu akan sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua saya kira politik rekonsiliasi. Itu tadi saya kira senapas dengan mengurangi tarik-menarik yang keras kepada beliau, terutama kehendak daripada partai politik dan kandidat untuk menyeret beliau dalam satu pertarungan yang terbuka begitu, sebab sekarang ini kan semakin sengit itu yang terjadi. Nah, Presiden tuh harus diletakkan sebagai kekuatan rekonsiliatif bahwa beliau sudah melakukan rekonsiliasi pada pemilu yang lalu dan kemudian mengantarkan kita untuk sanggup menghadapi krisis, ya kan, COVID, ya kan, ada perang Rusia Ukraina yang waktu itu ketika pemerintahan rekonsiliasi ini dibentuk itu belum ada. Tapi dengan itu semua relatif kita agak lolos menghadapi krisis dan keadaan geopolitik yang tidak menentu ini dengan pertumbuhan yang lumayan meskipun ada masalah pada pemerataan, tetapi paling tidak pertumbuhannya layak dijadikan sebagai prestasi yang menyebabkan Indonesia relatif bertahan. Nah, kalau yang terkait dengan ejekan-ejekan yang disinggung oleh Presiden Jokowi juga dalam pidato kenegaraannya, bagaimana Bang Fahri Anda menilainya? Perlukah itu disampaikan dalam pidato kenegaraan? Oh enggak, kan Pak Jokowi ini kan orang spontan, ya kan, dan ini sudah berkali-kali kan beliau mengganggu pikiran kita dengan cara seperti ini. Mungkin beliau juga mengerti bahwa bangsa kita ini kalau sesuatu itu dimulai dengan sentilan seperti itu akan punya efek pada diskusi publik dan elit yang bagus, dan saya kira itu soal metode saja saya kira, dan dan itu saya kira satu concern juga bahwa ini tahun politik akan situasi agak panas, ya kan, dalam rangka rekonsiliasi dan legacy tadi tolonglah jangan terlalu dia diseret-seret kepada satu pertarungan terbuka, apalagi perkubuan yang merugikan kita semua. Saya kira itu pesannya ditangkap secara positif aja. Orang keadaan kita Pak Jokowi sebentar lagi juga tidak akan memimpin lagi kok. Tanggal 20 Oktober tahun depan itu sudah ada presiden baru. Jadi saya kira kita harus positif memandang sindiran-sindiran presiden sekarang gitu. Nggak usah dijadikan perdebatan yang negatif, karena beliau lagi ada dalam posisi harus diletakkan sebagai elemen positif sekarang ini dalam berakhirnya satu transisi pemerintahan ini gitu. Saya kira begitu cara melihatnya. Baik Bang Fahri, kalau itu cara lihat Bang Fahri, Pak Muldoko melihatnya bagaimana ketika Presiden Jokowi harus mengungkit soal ejekan-ejekan terhadap dirinya? Kita tahu ada kasus Rocky Gerung yang belakangan ini sangat kontroversial menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata yang dinilai kasar. Apakah Presiden Jokowi juga merasa diserang sehingga pidatonya hari ini dijadikan sebagai bentuk pertahanan atas kritik yang ditujukan padanya? Sebenarnya itu Presiden melihat sebuah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat saat ini yang perlu direspon. Kenapa? Karena kita sekarang ini memasuki sebuah negara yang demokrasi, tetapi bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bertumbuh dari akar budaya bangsa yang luhur. Itu diingatkan oleh Bapak Presiden. Karena apa? Kalau ini tidak diingatkan nanti, ya, antara demokrasi dan anarkis itu sangat tipis. Jangan sampai nanti ya anarkis sosial orang memaknai itu sebuah demokrasi. Wah, ini bahaya. Maka awal-awal Presiden sebenarnya mengingatkan fenomena sosial bahwa itu kita memaknai menjurus kepada seseorang boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya sebagai seorang presiden belum melihat fenomena sosialnya. Ini perlu direspon. Ya, bukan mengeluh, bukan, tetapi ini sebuah respon positif agar masyarakat aware bahwa demokrasi kita itu seperti ini, begitu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Muldoko dan juga Bang Fahri Hamzah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.